Sejak berabad-abad yang lalu, pulau ini telah menjadi magnet bagi para ilmuwan, penjelajah, dan pencinta alam dari berbagai penjuru dunia. Jika ditarik benang merah, semuanya karena satu hal. Rimba yang dulu masih sangat terjaga, menyimpan banyak misteri yang menunggu dijelajahi. Inilah salah satu dari jajaran pulau terbesar di dunia yang masih menjadi ikon satwa liar yang kita miliki. Pulau yang terkenal dengan sungai-sungai besarnya dan lahan gambutnya. Sebelum semuanya menghilang, mari kita menjelajah ke dalamnya, ke tempat yang sering disebut Borneo oleh mereka yang bukan berasal dari tempat ini. Kini, kita berada di Pulau Kalimantan. Pada umumnya, gajah akan selalu terasosiasi dengan ukuran besar, namun yang satu ini justru selalu identik dengan ukuran kecil. Meskipun begitu, gajah tetaplah gajah. Dengan tinggi sekitar 2,3 hingga 3 meter, sudah membuat gajah Kalimantan menjadi subspesies gajah terkecil di dunia. Ini hanya sedikit lebih kecil dari gajah Sumatera. Mereka masih menjadi bagian dari gajah Asia sebagai salah satu subspesiesnya. Sejak lama, gajah Kalimantan telah menjadi misteri di kalangan para ilmuwan, tepatnya dari mana mereka berasal. Salah satu teori mengatakan bahwa gajah-gajah di Kalimantan adalah hadiah yang diberikan oleh Raja Hindu dari Jawa pada akhir abad ke-14 kepada Kesultanan Muslim dari Sulu yang saat itu masih menguasai sebagian wilayah Sabah, Kalimantan, sebagai bentuk hubungan damai dan tanda terima kasih dari kedua kerajaan tersebut. Kemudian, gajah-gajah inilah yang diduga menjadi perintis dari populasi gajah liar di Kalimantan. Sampai sekarang, cerita ini masih banyak dipercaya sebagai salah satu teori asal mula gajah Kalimantan. Namun, penelitian genetik ternyata menemukan hasil yang berbeda. Mereka bukan dibawa oleh manusia, melainkan merupakan populasi asli yang terisolasi di Pulau Kalimantan setelah tenggelamnya paparan Sunda atau Sundaland yang memberikan sekat lautan yang membentengi pulau-pulau di Indonesia Barat yang dulunya menyatu pada akhir kala Pleistosen. Mereka terpisah secara genetik dari gajah Asia lainnya sekitar 300.000 tahun yang lalu, kemudian berevolusi menjadi subspesiesnya tersendiri dengan ciri khas ukurannya yang lebih kecil sebagai respon dari habitat Kalimantan yang unik. Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia. Namun sayangnya, dari seantero pulau yang luas ini, gajah Kalimantan malah terancam karena habitatnya yang menyempit. Mereka hanya hidup secara alami di wilayah kecil di ujung Kalimantan, khususnya di bagian Sabah, Malaysia. Mereka menghadapi ancaman serius akibat hilangnya habitat, fragmentasi, perburuan liar, dan rendahnya keragaman genetik. Konflik dengan manusia meningkat karena konversi hutan menjadi lahan pertanian, terutama kelapa sawit, yang mendorong gajah memasuki area pertanian. Selain itu, pembangunan infrastruktur memperparah isolasi populasi dan menghambat reproduksi. Serangan bertubi-tubi ini makin diperparah karena meskipun dilindungi hukum, penegakan yang lemah membuat perburuan liar tetap marak terjadi. Padahal, sebagai hewan besar, luas hutan sangatlah penting. Mereka dapat menempuh jarak hingga puluhan kilometer dalam sehari. Mobilitas kawanan gajah ini memiliki peran vital bagi kelestarian ekosistem dan kesejahteraan gajah itu sendiri. Saat mereka menjelajah di hutan, mereka menyebarkan benih melalui kotoran mereka ke area yang luas, mendorong pertumbuhan tanaman dan berkontribusi pada regenerasi hutan. Namun nahasnya, jalur yang biasa mereka lewati kerap dipotong seenaknya oleh manusia. Dan saat gajah hanya berusaha melewati jalur yang dipotong itu, manusia menganggap mereka sebagai hama dan pengganggu. Kalimantan
terkenal karena sungai-sungai besarnya, dan yang terbesar bernama Sungai Mahakam. Sejak dahulu, sungai ini telah menjadi pusat peradaban di Kalimantan. Kerajaan besar berdiri menjadikan sungai ini sebagai pendorong kemajuan mereka. Di balik luasnya Mahakam, sungai ini menyimpan spesies yang sangat unik. Jika cetacea seperti lumba-lumba umumnya hidup di lautan luas, yang satu ini hidup di air tawar di Sungai Mahakam. Mereka sering disebut lumba-lumba air tawar. Tidak ada salahnya karena pesut Mahakam adalah bagian dari keluarga Delphinidae yang berisi berbagai spesies lumba-lumba. Pesut Mahakam dapat tumbuh hingga lebih dari 2 meter dan berbobot lebih dari 100 kg. Mereka memiliki warna abu-abu atau kelabu sampai biru tua dengan bagian bawah berwarna lebih pucat. Karena masih bagian dari cetacea dan berkerabat dekat dengan lumba-lumba, pesut bukanlah ikan, melainkan mamalia air yang melahirkan dan menyusui anaknya. Sama seperti kita, pesut bernapas dengan paru-paru. Mereka memiliki lubang hidung di atas dahinya yang merupakan ciri khas semua cetacea. Namun berbeda dengan lumba-lumba kebanyakan, pesut memiliki dahi yang tinggi dan berbentuk bundar, serta tidak ada moncong seperti lumba-lumba yang lain. Sungai Mahakam yang luas terlihat keruh berwarna coklat. Ini merupakan hal alami. Tanpa adanya aktivitas manusia pun, sungai ini akan tetap berwarna coklat. Di dalam sungai besar ini, pesut telah beradaptasi untuk diterima oleh alam agar tetap menjadi bagian dari ekosistem di sini. Matanya lebih kecil dan memiliki penglihatan yang terbatas, terutama di perairan yang berlumpur. Namun mereka tidak perlu khawatir, sebab layaknya lumba-lumba, pesut memiliki kemampuan spesial berupa ekolokasi, yaitu kemampuan menggunakan gelombang sonar untuk mendeteksi objek di sekitarnya. Meski kita lebih mengenalnya sebagai pesut Mahakam, namun sebenarnya Sungai Mahakam hanyalah salah satu habitat dari pesut. Pesut adalah hewan yang mampu bertahan hidup di air asin maupun air tawar. Mereka hidup di perairan dangkal tidak jauh dari garis pantai di Kepulauan Nusantara hingga ke Teluk Benggala, dan beberapa yang lainnya memilih untuk tinggal di habitat sungai, seperti Sungai Gangga, Sungai Mekong, Sungai Irrawaddy, dan Sungai Mahakam. Di beberapa habitat aslinya, di luar sana, pesut relatif masih mudah dijumpai. Namun sayangnya, terkhusus di sungai tempat kita mengenalnya, yaitu Sungai Mahakam di Kalimantan, kondisi pesut sangat mengkhawatirkan. Mereka bahkan masuk ke daftar satwa yang paling terancam di Indonesia. Di Sungai Mahakam yang begitu luas, jumlah pesut tersisa kurang dari 80 ekor. Sungai yang luas ini terasa begitu sempit bagi mereka. Alih fungsi hutan atau rawa mengakibatkan sedimentasi di dasar sungai yang diperparah dengan polusi kimia dan makin banyaknya sampah plastik di sungai. Sungai Mahakam yang merupakan penggerak roda ekonomi semakin membuat rumit kondisi ini. Padatnya lalu lintas dengan menggunakan transportasi bermesin besar menyebabkan kebisingan dan terjadinya polusi suara yang membuat pesut rawan tertabrak kapal. Karena sistem navigasi pesut yang menggunakan sonar akan terganggu dan menjadi kebingungan. Ancaman lainnya adalah belitan jaring bentang nelayan dan penggunaan alat-alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Seolah memberi gambaran apakah kita tidak pernah bisa untuk bersahaja, berdampingan, dan berjalan selaras bersama dengan alam. Dari sungai, saatnya menepi ke dalam hutan untuk menjumpai ikon lainnya dari Pulau Kalimantan. Sebagai kera besar yang paling arboreal, mereka sangat suka berada di pepohonan, mencari makan, bermain, hingga membuat sarang. Sejak lama, dunia primata telah menaruh perhatian kepada mereka karena kecerdasan yang dimiliki spesies ini. Hingga sekarang, perhatian itu masih tertuju pada kera besar ini. Bisa dikatakan jika mereka adalah satwa Kalimantan paling khas, paling dikenal, dan paling ikonik. Meskipun pada masa prasejarah jangkauan habitatnya sangat luas mencapai daratan Asia, kini hanya 2 pulau yang masih menyisakan orang utan. Sebagai satu-satunya kera besar asli dari benua Asia, orang utan terbagi menjadi 3 spesies, 2 berada di Sumatera dan 1 berada di Kalimantan. Pada mulanya, ilmuwan hanya mengira mereka adalah subspesies, namun penelitian genetik menunjukkan ketiganya layak disebut sebagai spesies terpisah.
Berbeda dengan yang ada di Sumatera, orangutan Kalimantan punya ukuran yang lebih besar. Mereka menempati posisi sebagai kera terbesar setelah gorila, dan mereka adalah mamalia arboreal terbesar. Ukuran jantan lebih besar daripada betina, dan jantan dominan akan menumbuhkan bantalan pipi besar yang disebut flensa, disertai bantalan di tenggorokannya yang dapat menciptakan suara keras. Dibandingkan dengan orangutan Sumatera, orangutan Kalimantan memiliki rambut yang lebih gelap dan lebih sering turun ke tanah. Ini dikarenakan Kalimantan tidak memiliki predator besar yang dapat mengancam orangutan. Sementara di Sumatera, orangutan harus berhadapan dengan harimau. Orangutan Kalimantan juga lebih menyendiri dibandingkan kerabatnya yang ada di Sumatera. Jika kalian menganggap kera seperti orangutan hanya memakan buah seperti pisang, tampaknya pemahaman itu harus diperbaiki. Karena mereka adalah omnivora, sama seperti kita, meskipun 60% dari makanannya adalah buah. Buah ara dan durian adalah favoritnya. Namun berbagai daun, pucuk, kulit pohon, madu, serangga, dan telur burung juga ada dalam menu mereka. Uniknya, mereka juga sengaja memakan tanah dan batu-batu kecil. Kecenderungan ini adalah perilaku yang dikenal sebagai geofagi, yang umum di antara spesies kera besar lainnya, sebagai penyedia mineral yang tidak ditemukan dalam pola makan mereka. Meskipun terlihat lambat tidak seperti spesies kera besar lainnya, namun orangutan tetap sama cerdasnya. 97% DNA-nya mirip dengan kita. Mereka telah lama diamati punya kemampuan menggunakan alat. Hal yang biasa dalam dunia manusia, tapi dalam dunia satwa, butuh kecerdasan tertentu untuk memiliki kemampuan ini. Telah lama, dari berbagai penjuru dunia, telah memusatkan perhatian kepada orangutan, membuat mereka sangat dicintai. Kini, perhatian hangat telah lama mereka terima. Berbagai upaya konservasi sudah cukup banyak dilakukan. Orang-orang berbondong-bondong menjaga mereka. Meskipun kenyataan pahit masih terjadi. Penyebabnya lagi-lagi hilangnya habitat. Kita masih di dunia arboreal, kehidupan yang menghabiskan waktunya di atas pepohonan untuk melihat primata lain berhidung aneh yang juga khas Kalimantan. Mereka adalah spesies monyet endemik Kalimantan yang artinya hanya ditemukan di pulau ini. Bekantan memiliki banyak sebutan lokal seperti kera Belanda, pika, bahara bentangan, dan kahau. Meskipun sering disebut kera, bekantan sebenarnya termasuk monyet dan bukan kera. Salah satu cara termudah membedakan kera dengan monyet adalah dengan melihat ekornya. Monyet memiliki ekor yang panjang, sementara kera tidak memiliki ekor. Di atas pepohonan, bekantan tinggal dan mencari makan. Mereka sangat menyukai dedaunan, terutama daun muda yang lebih lunak dan bergizi. Namun, konsumsi dedaunan ternyata menimbulkan masalah. Daun memang bergizi, tapi sulit dicerna. Dari sana, bekantan punya adaptasi dengan memiliki sistem pencernaan kompleks yang dibantu oleh bakteri fermentasi di perut mereka. Proses ini membantu menghancurkan serat dan menetralisir racun, namun juga menghasilkan gas yang membuat perut mereka selalu terlihat buncit. Bekantan memiliki dimorfi seksual yang sangat jelas. Dimorfi seksual secara sederhana dapat diartikan sebagai perbedaan penampilan antara jantan dan betina. Kita akan sangat mudah membedakan mana bekantan jantan dan mana yang betina. Bekantan jantan memiliki ukuran yang lebih besar daripada betina, dan yang paling mudah untuk membedakannya adalah hidung besarnya. Hidung besar yang hanya dimiliki oleh jantan. Sampai saat ini, sebenarnya masih belum diketahui secara pasti apa fungsi dari hidung besar bekantan. Namun, ada beberapa teori dari para ahli. Kemungkinan hidung ini berfungsi sebagai tanda dominasi kelompok. Jika sebelumnya kita membahas orangutan jantan yang menggunakan bantalan pipi besar atau flensa untuk menunjukkan dominasi, maka bekantan dengan menggunakan hidungnya. Hidung ini juga kemungkinan berfungsi untuk menarik betina. Selain itu, ternyata hidung besar ini juga berpengaruh terhadap suara mereka. Di mana ukuran hidung yang semakin besar, maka akan semakin besar pula volume suara yang dikeluarkan bekantan. Sebagai primata arboreal, bekantan lebih banyak menghabiskan waktunya bergelantungan di pepohonan tinggi. Namun jangan salah,
Meski hidup di atas pohon, bekantan ternyata sangat akrab dengan air. Bahkan, mereka mungkin adalah primata paling akuatik yang kita kenal. Tapi, apa yang membuat mereka begitu piawai di air? Ternyata, di antara jari-jari kakinya terdapat selaput tipis yang membuat mereka mampu berenang dengan baik. Saking hebatnya, seekor bekantan bisa menyeberangi sungai sejauh 20 km. Bahkan saat menyelam, hidung mereka punya katup khusus yang menutup otomatis. Oleh karena itu, jika kamu melihat seekor bekantan asik berenang di tengah sungai, itu bukanlah kejadian langka. Mereka memang memilih tinggal di dekat perairan, di hutan rawa gambut, hutan mangrove, pesisir pantai, teluk, hingga muara sungai. Air adalah bagian dari kehidupan mereka. Kita sedang berada di pemukiman manusia, tempat yang bisa menjadi berbahaya bagi satwa liar. Dan itulah yang dirasakan bekantan. Karena habitat yang rusak, bekantan sering mencari makan di daerah pemukiman warga. Tidak jarang terjadi perselisihan karena hasil panen warga yang diambil oleh bekantan dan berujung pada perburuan. Selain itu, bekantan yang mencari makan di daerah jalan raya terancam oleh lalu lalang kendaraan dan sengatan listrik dari kabel-kabel kusut yang dirangkai manusia. Jika berbicara hewan ikonik Kalimantan, tidak mungkin kita melewatkan yang satu ini. Dari melompat-lompat di pepohonan, mari kita terbang ke udara. Rangkong, enggang, atau julang adalah burung dari keluarga Bucerotidae. Terdapat puluhan spesies yang hidup di Afrika dan Asia. Indonesia sendiri menjadi rumah dari 13 spesies rangkong. Sumatera memang memiliki spesies terbanyak, tapi Kalimantan justru menjadi tempat paling khas jika berbicara burung-burung ini. Sebab di sini mereka bukan hanya sekedar bagian dari alam, tetapi juga bagian dari kesucian di dalam spiritual. Bagi orang Dayak, rangkong adalah lambang kesucian, kekuasaan, dan kekuatan. Ini tergambar jelas dalam seni tari tradisional Dayak yang banyak dihiasi oleh bulu burung rangkong. Masyarakat Dayak juga percaya mereka bisa berkomunikasi dengan leluhur melalui perantara rangkong, dan bahwa roh pelindung Pulau Kalimantan berwujud rangkong raksasa legendaris yang dikenal sebagai Panglima Burung. Rangkong telah lama menjadi bagian magis dari masyarakat penjaga pulau ini. Rangkong adalah burung berukuran besar. Rangkong badak dan rangkong papan bahkan dapat berukuran lebih dari 1 meter. Dengan sayapnya yang lebar dan paruhnya yang sangat besar, burung-burung ini menjaga alam tetap subur. Selain menjadi predator bagi ular dan katak, mereka juga memasukkan buah-buahan ke dalam menu makanan favorit mereka. Disinilah peran rangkong sebagai penjaga rimba bekerja. Ketika rangkong memakan buah-buahan, tumbuhan menitipkan sesuatu kepadanya, yaitu biji. Sayap besar yang memfasilitasi burung rangkong untuk memiliki daya jelajah yang luas. Dari sana, mereka akan menjadi petani hutan dengan menyebarkan benih dari buah yang mereka makan. Alam selalu bekerja dengan cara yang luar biasa. Bagaimanapun tumbuhan membutuhkan rangkong untuk menyebarkan benih-benihnya, juga berlaku sebaliknya. Rangkong sangat membutuhkan pohon-pohon tinggi. Mereka menjadikannya rumah. Rangkong adalah hewan yang setia dengan satu pasangan, dan sang jantan adalah ayah yang sangat bertanggung jawab. Ketika waktunya bertelur tiba, rangkong betina akan memenjarakan diri mereka ke dalam lubang di atas pepohonan dengan menggunakan lumpur, kotoran, dan buah yang dihancurkan. Mereka akan menutup lubang tersebut dengan menyisakan lubang kecil. Tujuannya kemungkinan untuk menjaga sarang dari serangan yang tidak diinginkan. Dari sini, keberlangsungan betina dan anak-anaknya sepenuhnya bergantung pada sang jantan. Jantan akan bertugas mencari makan, membawanya pulang ke sarang untuk diberikan kepada betina dan anaknya. Tapi terkadang, mencari nafkah tidak selalu berjalan mulus. Bahaya selalu mengintai. Tangan-tangan manusia tampaknya tidak tahan ketika melihat burung eksotis ini. Rangkong masih menjadi salah satu incaran perdagangan satwa secara ilegal. Ketika rangkong jantan berakhir di tangan manusia dan tak kunjung pulang, sang betina dan anak-anaknya masih menunggu dan berharap hingga mereka kelaparan dan mati. Kalimantan telah
lama menjadi perhatian baik di dalam maupun luar negeri karena apa yang terkandung pada rimba dan alam liar di sini. Namun, apakah akan tetap seperti ini jika melihat kondisi yang sekarang terjadi? Apakah kita masih akan terus menjadikan Kalimantan sebagai kebanggaan biodiversitas? Sampai kapan kita menjadi momok menakutkan bagi penghuni bumi yang lain? Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.